Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahim di majelis taklim yang mulia ini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan memberikan manfaat atas apa-apa yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Mushola Al-Ittihad beserta pengurus dan MC pada malam hari ini. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang akidah. Pada bulan yang lalu kita sudah bercerita tentang ideologi atau akidahnya orang Barat. Yang pertama adalah apa? Sekularisme. Sekularisme itu adalah ideologi yang fundamental di peradaban Barat. Kita katakan Barat, sekali lagi Barat itu tidak hanya yang di Barat. Secara geografis yang ada di Australia pun masuk, tapi konsep cara hidup, pandangan dia ya tentang memandang makna kehidupan ini sama. Karena memiliki prinsip-prinsip dan filosofi yang sama, ya. Filosofinya sama. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa sekularisme itu artinya apa? Memisahkan agama, pesan-pesan agama dan ajaran-ajaran agama dari Sudah mulai itu dari kehidupan umum. Hah? Dari kehidupan masyarakat umum, sehingga fungsi agama hanya untuk ritual, ya, untuk ibadah yang terbatas pada kalau di Barat gereja saja. Dan itu memiliki implikasi yang besar sekali di dalam proses pembangunan dunia Barat berikutnya. Nah, itu yang kita pelajari pada bulan yang lalu, pada pertemuan kita yang pertama di bulan yang lalu tentang ideologi atau akidahnya orang Barat yang berupa apa? Sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan umum. Nah, yang kedua sekarang akidah atau ideologi ya, orang Barat yang paling fundamental setelah sekularisme, apa yang kita kenal dengan apa? Dalam undangan, untuk pengajian malam ini apa? Materialisme. Jadi materialisme itu juga menjadi ideologi, atau ideologi itu bahasa kita akidah, ya. Penting di dalam atau di kalangan orang-orang Barat.
Apa yang dimaksud dengan materialisme itu? Materialisme itu adalah cara pandang, konsep, ya. Konsep hidup, filosofi, prinsip hidup, ya, yang mengutamakan pada Kebendaan. Kebendaan, materi, kekayaan di atas segalanya, di atas segalanya. Bahkan ya, mengutamakannya lebih daripada kehidupan aspek-aspek yang lainnya, spiritual atau keagamaan. Nah, ini namanya apa? Materialisme. Suatu fahaman atau pandangan dan cara hidup di mana ya, mereka lebih mementingkan dan mengutamakan kebendaan, kekayaan, uang, materi atas nilai-nilai kehidupan yang lainnya. Nah, prinsip materialisme itu diantaranya ya ada 3 prinsip penting. 1, menjadikan tujuan hidup, materi sebagai tujuan hidup. Jadi mengumpulkan benda, barang, kekayaan, uang, ya, itu sebagai tujuan. Nah, pokoknya hidup ini tidak ada lain tujuannya hanya mengejar duit, mengajar hal-hal aspek-aspek untuk kebutuhan materi. Kita lihat itu di dalam kehidupan Barat sedemikian rupa memang. Bahkan yang paling ekstrim, ya, itu sampai kepada kemudian tidak percaya adanya spiritual, bahkan tidak percaya pada Tuhan kemudian, karena dia menganggap bahkan benda atau materi itu sebagai Tuhan kemudian. Tuhannya uang kan ya. Uang sudah menjadi Tuhan, itu kan kalimat yang sudah biasa kita dengar ya. Selain jadi tujuan, materi atau kekayaan atau benda ini menjadi identitas, kebahagiaan dan kesejahteraan. Identitas atau menjadikan seseorang itu diukur nilainya, keberadaannya hanya dilihat dari aspek apa? Di mana dia kaya atau tidak, seberapa jauh dia memiliki benda, dan bahkan mengukur kebahagiaan itu dari aspek materi. Jadi sebenarnya jadi menjadikan jalan hidup atau kebahagiaan, jati diri, nah itu dilihat merasa bahagia itu karena sudah punya uang banyak, kekayaan besar di mana-mana, punya investasi di mana-mana. Nah, itu termasuk bagian prinsip daripada materialisme. Yang terakhir materialisme itu ya tadi ukuran. Sehingga ada orang terkaya di dunia, nomor 1 adalah ini. Jadi ukuran dan status seseorang itu diukur dari, jadi pertama prinsipnya adalah tujuan hidup itu ada materi menjadi tujuan hidup. Yang kedua materi adalah makna kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang ketiga materi sebagai ukuran ya, keberadaan seseorang dan status seseorang. Dia di nomor berapa dan sebagainya. Ini prinsip-prinsip yang disebut dengan kehidupan berbasis atau berfilosofikan materialisme. Nah, ceritanya materialisme ini dari mana asal usulnya, akar-akarnya itu dari mana, gitu ya. Kita ini sedang berbicara tentang ideologi. Ideologi itu memiliki akar dan sumber. Kalau kita ideologi kita sumbernya dan sejarahnya adalah pada Al-Quran dan wahyu yang lain dari Allah seperti sunnah Rasulullah atau hadis dan ketetapan-ketetapan para sahabat dan bahkan
juga keputusan-keputusan ijma'ul ulama dan sebagainya ya, menjadi sumber pandangan hidup kita. Nah, demikian juga ketika kita berbicara kehidupan materialisme yang ada di Barat, itu punya akar sejarah. Sejarahnya jauh. Bisa kita temukan sampai pada masa zaman, khususnya zaman Yunani. Pernah dengar kan ketika kita belajar itu ada namanya zaman Yunani, Yunani kuno gitu ya. Nah, Yunani ini memang kemudian menjadi inspirasi bagi orang-orang Barat. Yunani ini jaya sekitar mulai tahun 600 tahun sebelum Nabi Isa. Jadi 600 tahun sebelum Nabi Isa itu ya sebenarnya jauh setelah Nabi Musa. Nabi Musa itu sekitar 1500 tahun sebelum Nabi Isa. Nah, ajaran-ajaran Nabi Musa ada di Palestina dan sebagainya. Tapi ada satu negeri yang namanya Yunani, di mana asal-usul Olimpiade itu ada di Yunani sana. Yunani ini pernah punya peradaban besar, kemajuan tinggi, dengan para ahli yang ada. Ada orang dikenal banyak, namanya filosof, para pemikir, itu selalu merujuk filosof Yunani. Nah, dalam sejarah Yunani itu ada namanya telos gitu ya. Dalam bahasa Arabnya tolis. Itu mengkonsepsikan asal usul daripada alam semesta itu adalah air. Tidak dari Tuhan. Bahkan tidak dari hal-hal yang sifatnya spiritual. Tapi hasil evolusi yang asal usulnya adalah air. Nah, ini benda. Ada namanya Anaximandaris. Kemudian Anaximanis juga mengkonsepsikan, enggak. Mereka ini berpikir. Mereka tidak pernah belajar agama. Risalah yang dibawa oleh Nabi Musa tidak tersampaikan kepada mereka. Sehingga mereka harus berpikir mana Tuhan saya dan siapa yang menjadikan alam semesta. Ya. Sehingga banyak orang ini berpikir. Ya. Di antaranya adalah tadi, siapa? Tolis. Ada namanya Heraklitus. Nah, itu bilang, alam semesta ini dicipta dari api. Api. Kemudian ada lagi yang namanya Demokritus. Bahwa alam semesta ini asal usulnya adalah tercipta oleh atom. Atom itu benda yang kecil, kemudian berevolusi menjadi. Jadi konsepsi tentang penciptaan itu tidak ada. Bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan itu tidak ada. Tapi ia adalah berasal dengan sendirinya ada, berasal dari materi, ya kan? Dan kemudian berevolusi sampai wujudnya sekarang ini. Ini adalah konsep-konsep tentang alam semesta yang dari zaman dulu, ya, sejak zaman Yunani 600 tahun sebelum Nabi Isa itu, ya, karena nanti ada namanya Aristoteles, Plato itu lahir setelah mereka, setelah tadi Anaximandaris, setelah Thales, sama dengan itu dia definisinya, enggak. Ini ternyata dipelajari oleh siapa? Oleh orang-orang Barat. Kapan mereka mempelajari? Nah, pelajaran kita bulan yang lalu ada suatu masa di Eropa, di Barat, bahwa mereka ingin bangkit setelah lama terpuruk. Ya, kita ingat sejarah Islam itu kan maju sejak Nabi kita lahir 571 Masehi, ya kan, tahun 571 Masehi, memperoleh wahyu pada umur 40 tahun. Berarti kan 40 tahun sudah mulai ada wahyu, generasi Rasulullah terus membangun sampai pada masa kejayaannya pada tahun 1200 itu jaya. Hukumnya itu kayak bukan. Pada saat yang sama kita pada tahun 1200 itu, ya, pada tahun 1200 itu Baghdad sudah mulai goyang, hancur. Didatangi oleh Tatar itu. Hanya sebagian, tapi sebagian yang lain masih terus. Pada saat yang sama Mojopahit kita baru bangun itu.
Nah, di mana orang Eropa? Orang Eropa masih dalam kemunduran. Kapan dia bangkit seperti yang kita terangkan yang lalu? Mulai abad ke-14 itu ada orang-orang muncul, para ilmuwan. Dilanjutkan pada abad ke-16, 15, 16, apa yang kita sebut dengan era Renaissance, kebangkitan. Pada zaman itu kita baru di Jawa baru apa? Ya datang para wali 1400-an. Tapi 1400 itu juga kita orang Islam di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih dapat membuka dan menaklukkan Konstantinopel, gerbang utama kerajaan Romawi Timur yang ada di Turki. Pada tahun berapa? 1453. Nah, saat-saat itu wali baru mulai muncul di tanah Jawa untuk menyebarkan agama. Ya. Tapi di Aceh sudah lebih awal. Tahun 1200-an sudah mulai ada kerajaan, ya kan? Nah, Eropa saat itu apa? Baru mulai bangkit. Nah, ketika mereka melakukan dan ingin bangkit seperti yang kami ceritakan pada yang lalu, mereka harus berhadapan dengan apa? Dengan gereja, dan kemudian mereka membangun peradabannya berdasarkan kajian mereka terhadap apa? Terhadap Yunani tadi, di antaranya konsep materialisme dipelajari. Pandangan hidup tentang materialisme dari warisan Yunani dipelajari. Demikian juga akibat daripada pertentangan antara gereja dengan para kaum ilmuwan, akhirnya kaum ilmuwan meninggalkan gereja dan melahirkan konsep-konsep ilmu yang kita katakan sebagai konsep ilmu yang sekuler. Saat itulah maka mereka membangun dasar-dasar peradaban dan kemajuan mereka berdasarkan satu, sekulerisme, dua, berdasarkan materialisme. Nah, materialisme ini kemudian berkembang di bidang dalam pembangunan ilmu pengetahuan, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan bahkan dalam pembangunan materi dan ekonomi dan lain-lainnya. Kita sebutkan bagaimana mereka membangun, ya. Ide-idenya dari mana? Bulan yang lalu kita sudah terangkan tentang seorang tokoh pemikir namanya Auguste Comte, ya kan? Yang mereka berpikiran bahwa manusia itu, masyarakat manusia dan agama itu berkembang, pertama percaya pada Tuhan. Kemudian setelah itu percaya kepada dewa-dewa, ya kan? Setelah dewa-dewa ternyata ilmu pengetahuan muncul, ilmu pengetahuan bisa menyelesaikan persoalan dewa. Kalau dulu orang Mesir saya katakan apa? Ketika ada banjir, banjir karena dewanya marah, maka dicemplungkan apa? Wanita cantik dari desa untuk menyelesaikan sebagai apa? Sajian untuk dewanya. Nah, selesai. Tapi ilmu pengetahuan mampu menyelesaikan. Tidak perlu ayam dicemplungkan. Ilmu pengetahuan membangun dam, membangun ini sebagainya, sehingga ilmu pengetahuan menjadi apa? Tuhan. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan dan para ilmuwan bisa berperan sebagai Tuhan di dalam cara berpikir orang Barat. Nah, ini satu tokoh yang penting. Bagaimana dia ikut membangun keilmuan dan pembangunan peradaban Barat yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah Tuhan. Yang kedua, kita pernah belajar dan sangat terkenal namanya Darwin, ya kan? Charles Darwin. Charles Darwin ini ahli biologi, kemudian punya teori tentang evolusi Darwin, ya kan? Yang disebut dengan evolusi Darwin. Nah, ini adalah teori yang betul-betul materialisme. Teori yang tidak berdasarkan pada wahyu, teori yang menentang agama, teori yang menentang Tuhan. Dalam buku dia The Origin of Species, ya,
itu dia mengkonsepsikan bahwa the species of life, benda-benda hidup ini memiliki keturunan yang jauh yang sama. Sehingga dia mengkonsepsikan bahwa dalam perjalanannya benda-benda hidup, makhluk, bukan makhluk, mereka tidak menciptakan makhluk, itu kan ciptaan, itu konsep kita, konsep Islam sebagai makhluk. Benda-benda hidup ini, apa yang dia sebut sebagai survival of the fittest, yang mampu hidup adalah yang mereka yang kuat. Sehingga menurut konsepsi mereka, ya, manusia ini adalah jenis daripada binatang awalnya yang mampu bertahan hidup, yang kemudian berevolusi menjadi kita seperti manusia sekarang ini. Mulai dari apa? Ada teori tentang manusia Jawa di Sangiran, ya. Pada tahun 1940-an ditemukan fosil-fosil yang dianggap oleh dunia sebagai bukti, katanya apa? Adanya manusia jenis Erectus, namanya Megacenthropus, kemudian Pithecanthropus. Baru setelah itu berevolusi menjadi Homo sapien, manusia. Jadi kita ini dianggap berasal dari kera, nah, the ape, dari kera. Wah, partisipannya cuma 5. Ya masa kita apa? Manusia yang dimuliakan Tuhan seperti ini, ya kan, dalam berbagai kitab wahyu, dalam kitab suci, dianggap sebagai keturunan daripada cuma 5 orang. Apa? Daripada kera. Ini apa? Konsep materialisme yang mengabaikan Tuhan, bahkan menentang Tuhan. Di mana manusia itu bukan ciptaan dari Tuhan, tapi proses evolusi yang dari apa? Dari kera menjadi manusia. Tapi ilmu pengetahuan, meskipun banyak yang mengakui itu, belum mampu membuktikan sebenarnya. Dalam kajian berikutnya, dalam biologi, apa yang disebut the missing link, ada link yang hilang. Apa maksudnya missing link? Lah orang mengatakan bahwa kita ini dari kera itu kan hanya berdasarkan kumpulan fosil-fosil yang mereka temukan, ya kan? Kemudian mereka mengkonklusikan, beranggapan, oh ini sudah berumur, Pithecanthropus ini umurnya sudah 1 juta tahun yang lampau. Wah, itu perkiraan ilmu manusia. Ya, mengukurnya kayak apa? Mereka punya caranya. Ya. Tapi kemudian dibuktikan. Dan belum ada yang bisa membuktikan ada sebuah proses betul-betul. Fosil yang mengatakan proses peralihan dari kera kepada manusia. Baik itu dari Megacenthropus kepada Pithecanthropus, ya, sampai kepada apa tadi, Homo sapien yang berpikir, manusia berpikir. Itu namanya the missing link, ada link yang terputus. Tidak bisa mengetahui dengan benar. Coba tungguin saja itu di mana? Tunggu itu di kebun binatang sampai beratus-ratus tahun, coba. Kira-kira kera-kera di sana itu bisa berubah menjadi apa? Menjadi manusia atau tidak, ya kan? Ya, tentunya tidak akan pernah terjadi. Karena kemungkinan besar fosil, ya, itu adalah memang fosil berbeda. Ini adalah fosilnya ape ataupun kera. Ini adalah kera dengan jenis lain, dan ini adalah manusia. 3 jenis fosil yang berbeda. Dan ulama atau ilmuwan belum menemukan itu. Proses betul-betul terjadi peralihan itu kepada manusia dari binatang. Dan ini adalah Darwin itu orang Yahudi. Seperti halnya tadi sarjana-sarjana lain, ya banyak juga keturunan Yahudi, termasuk Darwin ini adalah orang Yahudi. Darwin ini dari mana? Dari Inggris, ya, Inggris.
Jadi kita orang beragama tidak pernah percaya ada evolusi biologi seperti itu. Bahwa kita ini dari kera. Itu adalah konsep dan pandangan hidup yang sangat dan sangat fundamental, yaitu tentang materialisme. Meletakkan benda sebagai asal-usul alam semesta, meletakkan benda sebagai asal-usul manusia, meletakkan benda, ya, materi, ya, sebagai pandangan hidup dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, baik yang luring maupun yang online, ya, ini adalah contoh bagaimana ilmu pengetahuan modern yang betul-betul mengabaikan Tuhan karena konsep materialisme tadi. Jadi alam semesta ini tidak diciptakan oleh Tuhan, seperti halnya bahkan kemudian evolusi yang terjadi di dalam kehidupan binatang kemudian menjadi manusia. Ya, sekali lagi kita tidak percaya itu, bahkan sebagian kelompok ilmuwan menolak dan sampai sekarang menagih bukti karena ada hal-hal yang sifatnya tadi missing link, ya, link yang terputus. Kalau kita lihat selain apa yang pernah kita dengar tentang apa? Tentang Darwin, ya kan? Konsep materialisme modern yang terkenal lagi itu apa? Tentang api. Kita ini dulu ada cerita namanya komunis, ya. Komunis. PKI, Partai Komunis Indonesia. Kemudian komunisme itu ada di mana? Ya di sana, termasuk manusia barat juga, meskipun dia ada di bagian Soviet kan gitu, ya. Oh, ya. Itu adalah ideologi juga yang berbasis apa? Materialisme. Siapa tokoh-tokohnya, filosofnya yang menjadi andalan? Ya banyak. Seperti yang kemudian dikenal dengan Karl Marx. Ya kan? Karl Marx. Friedrich Engels. Bahkan ada orang namanya Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche itu adalah orang yang pernah mengatakan bahwa Tuhan sudah mati. Sudah mati. Dari pikiran-pikiran para filosof seperti itu kemudian dibangun ideologi namanya ideologi komunisme. Nah, komunisme. Bapak Ibu sekalian, komunisme ini ideologi materialisme yang kemudian mencoba menafsirkan apa yang mereka sebut sebagai al-madiyah at-tarihiyah. Materialisme sejarah. Ini satu. Yang kedua adalah al-madiyah al-jadaliyah. Dialektika materialisme. Ini pikiran filosof. Saya berusaha untuk menyederhanakan saja. Sederhanakan. Komunisme ini membuat dasar pemikirannya tadi dua tadi. Apa yang disebut dengan materialisme sejarah. Apa artinya? Dia mengkonsepsikan dan menafsirkan sejarah kehidupan manusia itu berdasarkan tafsiran materialisme. Tafsiran keperluan kehidupan kebendaan. Maka mereka menafsirkan bahwa agama itu tidak perlu. Karena manusia tidak perlu agama. Agama bahkan akhlak. Akhlak itu atau moral itu yang ada adalah akhlak bagaimana moral dan etika bekerja yang bisa menciptakan pekerjaan dan uang dan benda. Nah, gitu. Jadi menafsirkan semua wujud ini
semuanya berdasarkan benda, semuanya itu tafsiran kebendaan. Bahkan agama itu tidak perlu. Agama itu adalah akibat daripada kehidupan kebendaan. Sebagian orang memerlukan agama. Itu karena dia, kehidupan kebendaan dia mengatakan bahwa harus agama. Tapi setelah itu ditafsirkan lagi bahwa yang disebut agama bukan cara agama seperti yang diyakini oleh orang kaum beragama. Jadi al-madiyah at-tarikhiyah itu artinya apa? Konsep komunisme ini materialismenya adalah memahami sejarah umat manusia, kehidupan manusia berdasarkan materi. Tidak ada keperluan agama, tidak ada keperluan terhadap akhlak atau moral. Mereka melihat kebutuhan. Ada kemudian di dalam sejarah komunisme yang dibicarakan adalah kaum buruh. Jadi ada dialektika. Ada terus antara buruh dengan majikan. Antara kaum feodal dengan orang-orang petani. Pemilik sawah dan lain sebagainya, dan para buruh yang bekerja di sawah. Dan itu dalam sejarahnya mereka selalu bertentangan dan selalu bertengkar antara majikan dengan buruhnya dalam sejarahnya. Yang kemudian menurut orang komunis yang menang adalah para buruh. Sehingga kemudian mereka konsepsikan tentang apa yang disebut dengan sosialisme. Sosialisme ya. Komunis itu sosialisme. Uangku adalah uang kamu. Istriku adalah istriku. Jadi ini komunis seperti itu menerjemahkan kehidupan semuanya adalah akibat daripada keperluan materi. Yang kedua, asas daripada komunisme tadi itu apa? Al-madiyah al-jadaliyah. Dialektika materialisme. Intinya apa? Kehidupan ini diatur oleh hukum materi. Hukum materi. Ada siang, ada malam, ada sakit, ada ini dan sebagainya. Dan ada pertentangan di dalam suatu benda. Yang kemudian mereka mengkonsepsikan bahwa semua kehidupan adalah berasal dari benda tadi. Maka mereka kemudian juga di antara mereka memakai konsep tadi bahwa alam semesta ini dari atom, benda. Yang di dalamnya terjadi sebuah dialektika. Yang dari dialektika itu dengan hukumnya melahirkan sebuah alam semesta dan melahirkan kehidupan ini. Nah, intinya seperti itu. Tapi yang pasti, dua konsep tadi adalah dua konsep materialisme yang tidak sejalan dengan ajaran kita tentunya ya. Nah, kalau kita lihat materialisme di orang-orang Soviet komunis seperti itu, demikian juga sama dengan materialisme yang dimiliki orang-orang Amerika, orang-orang kapitalis. Kan itu ya kan. Wah, malah kapitalis ini yang namanya hidup tidak lain hanya mengumpulkan uang, menciptakan demokrasi juga untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya materi. Bahkan menciptakan hukum-hukum tentang hak asasi manusia pun ujung-ujungnya adalah untuk keuntungan, ya, kemajuan materi di dalam pembangunan negaranya. Ya. Jadi ada kapitalisme, ada sosialisme tadi, komunis sosialis, yang dalam sistem dunia, ya, yang dua-duanya berasaskan pada fahaman apa yang kita pahami dengan fahaman materialisme tadi. Ya. Bapak Ibu sekalian,
Kita sebagai umat Islam tentu ya, punya konsep dan pandangan hidup yang lain. Ya. Apa-apa yang mereka bayangkan tentang hidup ini sebenarnya di dalam Al-Quran sudah banyak menceritakan. Ya. Kalau kita lihat seumpamanya wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Ini Al-Quran menceritakan cara hidup seperti itu dulu. Sudah ada. Yaitu mereka-mereka yang mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan ya ini, kehidupan dunia ini enggak ada lain. Namutu wa nahya, kita hidup dan kemudian mati. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Dan tiada yang memusnahkan kita melainkan zaman atau masa. Tidak ada Tuhan yang mematikan dan tidak ada kehidupan setelah ini. Al-Quran sudah merekam dengan cara sedemikian rupa. Dan di dalam surat Yasin biasa kita baca wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Cerita dalam surat Yasin yang biasa kita baca itu, ada itu ideologi barat yang sangat pragmatis dan fundamental seperti apa yang kita ceritakan tadi. Mereka-mereka yang tidak percaya akan adanya kebangkitan, tidak percaya adanya hari akhirat, tidak percaya adanya kehidupan lain. Yang disebut tadi di dalam surat Al-Jasiyah sebagai apa? Ad-dahriyun. Nah, ini ya. Kaum materialis. Ad-dahriyun. Yaitu orang-orang yang percaya bahwa kehidupan hanya kehidupan ini semata. Dan kematian hanya masa yang menjemput kita. Setelah itu sudah. Kata mereka, buktikan sampai sekarang tidak ada surga neraka. Mereka sudah meninggal sejak zaman dulu, ratusan tahun, berabad-abad, bahkan berjuta tahun tidak ada bukti. Tapi ingat, hitungan kita beribu-ribu tahun itu hanya berapa detik di dalam hitungan Allah. Dan bahkan dalam berbagai riwayat kita sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah bahwa kita ini sudah menjelang dan mendekati kematian, mendekati hari akhir, Kiamat. hari kiamat. Ad-dahriyun adalah mereka-mereka seperti orang-orang materialisme sekarang di barat. Baik mereka yang kapitalis maupun yang sosialis, ataupun bukan mereka yang berfahaman kapitalis ataupun sosialis, tapi mereka materialis murni, yang ateis. Oh, dikirain belum pergi. Ateis ya. Ateis itu betul-betul ateis, tidak percaya Tuhan. Jadi pergi ateis. Ya? Bahwa Tuhan itu tidak ada, ateis. Tuhan sudah mati. Tadi dikata siapa? Kata Friedrich Nietzsche. Nah, itu. Bahwa Tuhan sudah mati. God died. Kematian Tuhan ya. The death of God. Ya. Sehingga tidak perlu lagi percaya dan sebagainya. Demikian juga bahwa kita itu percaya bahwa manusia, kita ini rasakan saja bahwa manusia itu terdiri dari unsur jasadi dan rohani. Ya. Pada diri kita ini ada jasad dan ada rohani. Rohani jiwa maupun hati, ya kan? Di mana punya alamnya sendiri. Punya alamnya sendiri. Dan punya kebutuhannya sendiri. Sementara jasad juga demikian. Punya alamnya sendiri dan punya kebutuhan sendiri.
Ya. Jadi kita juga di dalam tauhid kita meyakini adanya alam dan dunia gaib, ya. Juga ada dunia kasat mata, ya, alam raya ini yang nyata, ya kan? Tapi ada alam gaib. Ini adalah akidah kita. Kita harus yakin bahwa Islam mengajarkan tauhid, ya, bahwanya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad Rasulullah. Dan dalam hidup ini ada dunia, alam gaib dan alam tampak. Pada diri manusia ada yang bersifat jasadi, yang materi memang memerlukan hidup dan sebagainya, kehidupan materi, tapi juga rohani yang memerlukan kehidupan rohani. Apa kata Al-Quran? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Satu. Konsepnya berbeda sekarang antara konsepnya orang barat dengan kita. Apa kita? Kita mementingkan bahwa kehidupan akhirat itu lebih apa? Lebih utama dibanding kehidupan dunia. Jadi walal akhiratu khairu wa abqa dalam ayat lain, ya, bahwa kehidupan akhirat itu bagi konsep pandangan hidup kita, ya, sebagai orang muslim, bahwa hidup di akhirat nanti itu lebih baik dan lebih kekal dan abadi. Abadinya kayak mana? Sangat abadi. Bayangkan, bayangkan konsepsi kita tentang ruang dan waktu. Kalau kita pejamkan mata kita di alam raya ini saja, ya. Dalam konsep ruang, coba bentangkan tangan, cari dinding ujung daripada alam raya ini mana? Tidak berujung. Sangat jauh dan dia berujung, tapi kita tidak tahu karena dia memang terbatas, kan? Hanya Allah yang tidak terbatas, kan? Alam raya terbatas, ya, alam raya terbatas. Hanya Allah yang tidak terbatas. Ada ujungnya. Tapi kehidupan kita sekarang ketika kita meraba, kita bisa membayangkan sejauh mana ujung dunia ini. Demikian juga konsepsi kita di dalam waktu. Itu tadi ruang, waktu. Waktu ini bayangkan, setelah kita mati, ujung daripada waktu itu mana? Tidak ada. Ya. Mungkin tidak pernah jumpa ujungnya. Ya, walaupun kita hidup di dunia ini, ujungnya adalah kematian. Tapi bayangkan kalau itu terjadi setelah kematian. Apa yang dikatakan walal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat adalah lebih baik dan lebih abqa, lebih abadi. Abadinya itu betul-betul tidak akan berakhir. Dan ketika kita membayangkan itu, kalau kita di surga, kita betul-betul alhamdulillah, kita akan menikmati sepanjang masa yang tidak berujung. Tapi ingat, ketika kemudian naudzubillah, mereka yang ada di neraka, dimensi masa akan terus berlanjut, siksaan yang tidak berakhir. Maka dikatakan bahwa kehidupan kita ini hanya abiru sabil, hanya mampir, hanya sebentar. Karena kalau kita membayangkan kapan ujungnya itu tidak pernah ketemu nanti. Tidak ada ujung. Bayangkan ujungnya mana kehidupan ini dari dimensi ruang sedemikian rupa kita saja tidak mampu, ya kan? Di dalam kehidupan kita dunia. Bagaimana itu? Kalau konsep tentang waktunya, ketika kita tidak mampu tahu kapan ia harus berakhir. Nah, ketika itu terjadi di akhirat, maka betul-betul lama sekali. Dan tidak pernah ada ujungnya. Di saat itu, orang-orang menyesal. Kenapa tidak kami dihidupkan lagi. Untuk kemudian bisa berbuat lebih baik. Menjadi orang soleh, taat, dan beriman kepada Allah.
merasakan penyesalan yang mendalam karena tidak taat kepada perintah-perintah agama. Sehingga dia ma'isyatan dongga, mendapatkan kehidupan yang sengsara di akhiratnya. Bapak Ibu sekalian, poin berikutnya saya ingin menekankan bahwa apa yang dikatakan oleh Auguste Comte tadi itu tidak benar dalam konsep ilmu. Kita akan membahas lagi nanti bulan depan tentang konsep ilmu pengetahuan di Barat dan konsep Islam, ya. Dari persepsi apa yang kita pahami, apa yang dikatakan oleh Auguste Comte bahwa tidak perlu lagi Tuhan, ya, bahwa manusia ini berjalan, umat manusia ini berjalan, sejarahnya mulai pertama percaya pada Tuhan, terus berabad-abad berubah menjadi percaya kepada dewa-dewa di sebalik semua peristiwa dan memberikan sesajen. Berabad-abad berlalu itu manusia kemudian ilmu pengetahuan muncul, ya, dan ilmu pengetahuan bisa berperan sebagai dewa, juga berperan sebagai agama, sehingga para ilmuwan itu dianggap sebagai Tuhan, ya, dan ilmu pengetahuan sebagai agama. Itu tidak benar. Yang benar adalah tiga kategori itu ada di setiap masa. Zaman dulu ada orang yang percaya pada Tuhan, ada yang percaya pada dewa-dewa, ada yang percaya pada ilmu pengetahuan pada masanya. Lah sekarang pun demikian. Ada pada masa sekarang bahkan profesor pun yang berpendidikan berilmu pengetahuan itu percaya pada dukun. Nah, dukun itu metafisik, percaya pada dukun. Nah, jadi fase percaya Tuhan, percaya pada perdukunan, percaya pada ilmu pengetahuan. Nah, itu bukan fase. Tapi dua kondisi itu ada di setiap masa. Sekarang pun ada masyarakat muslim di belahan dunia muslim yang percaya kepada Tuhan. Dan kita semuanya tunduk dan sholat dan menyembah Tuhan dan sebagainya. Pada masa yang sama ada yang mentuhankan ilmu pengetahuan. Masyarakat barat sana. Tapi masih juga ada orang-orang yang percaya pada dukun, meskipun dia seorang profesor, bahkan ya mau jadi menteri, mau jadi itu kan nggak rasional semuanya, mau jadi menteri, mau jadi apa, perginya ke dukun, ya kan. bahkan yang apa mau jadi partai dan sebagainya perginya ke dukun. Jadi tidak habis, itu bukan fase kehidupan manusia kemudian itu sudah tidak ada, kemudian sekarang tinggal apa? Tidak perlu Tuhan dan tidak perlu agama. Masih kita selamanya tetap memerlukan Tuhan. Tabiat manusia adalah manusia ini bertuhan. Apa yang dikonsepsikan oleh materialisme yang kapitalis maupun materialisme yang komunis sosialis, ya, itu menyalahi fitrah manusia. Tabiat manusia ini percaya kepada Tuhan, ya. Hanya kondisi-kondisi tertentu yang memaksakan dia kemudian tidak mempercayainya dan menjadi kufur, ya. Dalam sejarah peradaban, ya, ada kalimat dari seorang filosof. Ya, kita mungkin menemukan suatu masa pada bangsa tertentu tidak memiliki lapangan teater, ya kan? Tapi kita tidak pernah menjumpai suatu bangsa di dalam semua masa yang mereka tidak memiliki kuil atau tempat ibadah. Ya, gimana? Artinya apa? Bahwa kuil, tempat ibadah, itu selalu ada di berbagai masa dalam sejarah manusia, yang menunjukkan bahwa tabiat
manusia adalah percaya pada Tuhan dan beragama. Dan kita yakin karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, menurunkan kepadanya risalah dan ajaran-ajaran, ya kan? Kemudian berikutnya para rasul, para nabi memberikan peringatan pada umat manusia di setiap sejarah, di setiap kehidupan dan setiap masa. Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu yang dapat kami sampaikan pada sesi pengajian kita bulan kedua tentang materialisme. Kita sudah memahami apa itu materialisme, apa itu akar filosofinya, dasar-dasar pemikirannya. Kita juga sudah menyampaikan kelemahan-kelemahannya, dan kita punya prinsip ya tentang tauhid ya. Kita cukupkan sekian pengajian bulanan kita, dan insya Allah kita bertemu pada pengajian bulan berikutnya. Kita akan berbicara tentang konsep ilmu pengetahuan di peradaban Barat dan di Islam, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.